Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Negara bagian Pennsylvania menjadi penentu arah Pilpres AS tahun ini karena suaranya yang kerap mengayun dari satu partai ke partai lain. Tim VOA berbicara dengan warga di Northampton County untuk melihat lebih dekat suara yang dianggap bisa memprediksi hasil Pilpres AS 2024. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Northampton County di negara bagian Pennsylvania dulunya dikenal sebagai pusat revolusi industri Amerika, sekaligus lokasi revolusi politik. Kota Easton inilah yang menjadi salah satu dari 3 lokasi di mana deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pertama dibacakan ke publik. Sementara kota Bethlehem yang juga berada dalam county yang sama, dulunya adalah pusat industri. Sekarang jadi destinasi wisata seperti Music Fest yang menarik lebih dari 1 juta pengunjung pada tahun ini. Kini kawasan ini jadi sorotan, dianggap jadi penentu arah pemilu presiden Amerika Serikat. China's in the steel business now, and they want to know what are these candidates going to do to bring those jobs back or to rebuild America. Northampton County juga kerap disorot karena hasil pilihannya dianggap sebagai hasil yang representatif secara nasional di Amerika Serikat. Mengapa demikian? What really makes it, I think, magical in its ability to predict what happens in the state and nationally is its mix. Keberagaman warga Northampton County ini merefleksikan miniatur dari Amerika. Terdapat petani, warga perkotaan pindahan dari kota-kota tetangganya, dan populasi Latin yang terus berkembang. The hardcore Republicans and the hardcore Democrats, they are so even in their numbers that the Democrats have a little bit of an edge there. That small percentage of people who are willing to swing are going to decide that election time and time again. Saya berada di Bethlehem, Northampton County, sebuah county yang dimonitor secara dekat dalam Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Karena Northampton County dianggap punya peran dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap the swing state, negara bagian Pennsylvania. Northampton County diketahui memenangkan Barack Obama dari Partai Demokrat 2 periode berturut-turut, sebelum kemudian memenangkan Donald Trump dari Partai Republik pada Pilpres 2016. Pada Pilpres 2020, county ini kembali memilih Partai Demokrat unggul tipis yang dimenangkan oleh Joe Biden pada saat itu. Warga setempat yang VOA temui mengaku sudah punya pilihannya masing-masing. Salah satunya adalah warga Bethlehem, seorang veteran militer, Mick O'Hearn. A lot of people, my personal opinion, from talking to people who I know voted for Trump in the last election, they're not going to vote for him this time around because they're saying that they're kind of tired of it. Warga kota Easton, Wayne Jones, mengeluhkan kebijakan perbatasan yang longgar berdampak kepada pekerjaannya sebagai pekerja kerah biru. If I had to choose right now, Trump hands down. I mean, letting all these people cross the border. Warga setempat sadari betapa pentingnya suara mereka pada Pilpres kali ini bagi kedua partai. I live in Northampton County. The mailing I get every day, or when I turn on the TV, the amount of ads is omnipresent. It's beautiful to be wanted, but sometimes the attention can be overwhelming. Beberapa kota di Pennsylvania telah menjadi lokasi kampanye dari kedua kubu partai politik, termasuk kota Butler dekat Pittsburgh, lokasi insiden penembakan terhadap capres Partai Republik Donald Trump. Dari Northampton County, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, mengikuti Drill Team adalah kegiatan populer bagi anak sekolah di Amerika Serikat. Di Seattle, Washington, ada kelompok yang memukau penonton selama lebih dari 70 tahun. Kelompok ini didirikan untuk gadis-gadis Tionghoa Amerika. Berikut laporan Rio Twasikal dari VOA. Di antara drill team atau regu baris berbaris anak muda di kota ini, Seattle Chinese Community Girls Drill Team tampak menonjol. Mengenakan kostum prajurit perempuan opera Canton yang spektakuler, puluhan gadis baris berbaris mengikuti irama genderang. Captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer. Ke-30 anggota regu saat ini, mulai dari siswa kelas 5 SD hingga mahasiswa baru, diharapkan mengikuti formasi yang rumit, sambil mengenakan seragam yang beratnya lebih dari 3,5 kilogram. The challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part, maybe having these experiences, like with everyone in drill,
building like a sisterhood. Ini adalah komitmen seumur hidup bagi veteran tim baris berbaris dan manajer seragam saat ini. This is a picture of the original drill team. It's taken in 1952. This is my mom, and this is my aunt. My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese girls drill team, I met all my closest friends today, and we would do just about anything for each other. Kapten tim Colin McKesson bergabung untuk mempelajari tradisi yang tidak dia miliki di negara barunya. I knew I was Chinese, I knew I wasn't, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Dia mengatakan banyak melihat alumni tim yang datang kembali, menumbuhkan rasa kebersamaan dan inspirasinya. Di seluruh Amerika Serikat diperkirakan ada 75.000 siswi yang tergabung dalam kegiatan dance drill. Dan angka terbanyak berada di negara bagian Texas. Kegiatan dance drill memang menjadi ajang promosi bagi sekolah-sekolah, di mana banyak sekolah menyewa jasa profesional, mulai dari make up, koreografi, hingga kostum. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.